Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfisya Fitri dengan NIM saya 1198121554. Saya dari kelas DIV 4B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kembali, yaitu pada bagian 3.1 di Oracle. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang perbandingan logis dan aturan precedence. Tujuan dari pelajaran ini yaitu mengevaluasi perbandingan logis untuk membatasi baris yang dihasilkan berdasarkan dua ketentuan atau lebih. Menetapkan aturan precedence untuk menentukan urutan evaluasi dan perhitungan ekspresi. Tidak terlalu banyak hal dalam kehidupan bergantung hanya pada satu ketentuan. Contohnya, jika Anda ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Anda mungkin memerlukan nilai bagus dan uang untuk biaya masuk. Jika Anda memiliki uang lebih, Anda dapat menyimpan atau menggunakannya. Jika Anda ingin menonton bioskop, Anda mungkin tidak ingin pergi pada akhir pekan dan tidak ingin duduk di 10 baris pertama di bioskop. Dalam SQL, seringkali kita ingin untuk dapat membatasi baris yang dikembalikan oleh query berdasarkan pada dua ketentuan atau lebih. Sebagai manajer bisnis makanan cepat saji, Anda mungkin perlu mengetahui nama staf yang memasak atau mencatat pesanan. Anda tidak memerlukan atau menginginkan daftar staf, Anda hanya ingin subset dari daftar staf. Operator kondisional seperti AND, NOT, dan OR membuat tipe permintaan mudah dilakukan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah ketentuan logis. Ketentuan logis mengombinasikan hasil dari dua ketentuan untuk menghasilkan hasil tunggal berdasarkan ketentuan tersebut. Misalnya, untuk menghadiri konser, Anda perlu membeli tiket dan memiliki transportasi untuk menuju ke sana. Jika kedua ketentuan dipenuhi, Anda dapat menonton konser tersebut. Bagaimana jika tidak memiliki transportasi? Dapatkah Anda pergi? Tentu saja tidak. Ketentuan logis lainnya mengkombinasi dua ketentuan komponen dengan OR. Semua karyawan akan menerima kenaikan gaji dengan catatan kehadiran sempurna atau dengan memenuhi kuota penjualan bulanan mereka. Jika karyawan memenuhi satu atau dua ketentuan ini, karyawan tersebut mendapatkan kenaikan gaji. Yang kedua itu adalah operator logis. Operator logis mengkombinasikan hasil dari dua ketentuan atau lebih untuk menghasilkan hasil tunggal. Hasil dikembalikan hanya jika hasil ketentuan keseluruhan adalah true. And mengembalikan true jika ketentuan keduanya adalah true. Or mengembalikan true jika ketentuannya adalah true. Not mengembalikan true jika ketentuannya adalah false. Operator AND. Dalam query di bawah ini, hasil yang dikembalikan adalah baris yang menentukan kedua ketentuan yang ditentukan dalam clause-aware. Berikut contohnya akan kita compile. Dengan sintak select class name department ID salary from employee where department at ID besar dari 50
and salary besar dari 12.000. Kita lihat dulu. Ada yang salah kodenya. Select last 9 department ID salary from employees where department ID besar 50 and salary besar dari 200. Maka hasilnya dia akan menunjukkan yang departemen ID-nya lebih dari 50 dan salary-nya lebih dari 12.000. Contoh lain menggunakan and di clause where. Coba lagi. Salary select plus 9 have that job ID from employees where ini menunjukkan tanggal 01 Januari 1998 and job at ID like is a percent kecilkan select last 9 for that job ID from employees where besar 1 Januari 1998 and job ID like maka hasilnya heard job-nya itu tanggal 29, 24, 24. Selanjutnya operasi OR. Jika clause where menggunakan ketentuan OR, hasil yang dikembalikan dari query akan menjadi baris yang memenuhi salah satu ketentuan OR. Dengan kata lain, semua baris yang dikembalikan memiliki location at ID 2500 atau memiliki manager ID sama dengan 124. Akan kita buktikan dengan sintaks select department
department at 9, manager at ID sama dengan ID location at ID from the department where location at ID sama dengan 2.500 or manager at ID sama dengan 124. Select department at time, manager at ID, location ID from departments where location at ID sama dengan 2.500 or manager at ID 114. Maka aku menampilkan manager ID 114 dengan location-nya 2.500. Selanjutnya itu adalah operasi not. Operasi not akan mengembalikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di closeware. Dengan menampilkan select location ID not in location the department at 9, location ID from main where location ID not in 1.700 1.800. Select department and location ID from department where location ID not in 100. Maka aku menampilkan departemen, shipping, IT sales, dan location 1.500, 1.400, dan 2.500. Selanjutnya itu adalah aturan precedence atau apa yang terjadi lebih dahulu. Pertama, pertimbangkan pernyataan select berikut. Dengan urutan seperti apa ekspresi dievaluasi atau dikalkulasi? Kita akan mengkalkulasikan sintak yang ada di bawah ini.
Sintaksnya itu adalah select last 9 garis 2 salary kali 1 05 as employee rise from employees where department at ID in 50 80 and plus at 9 like Jefferson or plus 9 like S. Kakak masukkan dengan employee res Hanks yang huruf akhirnya itu adalah huruf S. Selanjutnya, beruntungnya ketika hal-hal menjadi rumit, SQL memiliki beberapa aturan dasar yang mudah diikuti. Perhatikan bahwa operator AND dievaluasi sebelum operator OR. Ini berarti bahwa untuk contoh di slide sebelumnya, jika salah satu ketentuan di pernyataan AND tidak dipenuhi, ketika operator OR digunakan untuk memilih baris. Ini merupakan konsep penting untuk diingat. Pertama, ketentuan AND dievaluasi sehingga semua karyawan yang bekerja di 80 atau 50 dan yang memiliki nama dengan berawalan huruf C akan dikembalikan. Klausa OR kemudian dievaluasi dan mengembalikan karyawan yang nama belakangnya mengandung huruf S. Karyawan yang mengandung huruf S akan ditampilkan seperti ini. Pada contoh ini, kasus OR dan AND telah dibalik dari slide sebelumnya. Susunan operasi adalah sebagai berikut. First name yang diawali huruf C and last name mengandung huruf S. Kedua ketentuan harus dipenuhi untuk mendapatkan kembali. Semua instance karyawan yang di Departemen 50 dan 80 akan dikembalikan. Penambahan tanda kurung mengubah cara klausa where dievaluasi dan baris dikembalikan. Susunan operasi adalah sebagai berikut. Nilai-nilai pada tanda kurung dipilih. Semua intens nilai dalam tanda kurung yang juga mengandung huruf S pada last name akan dikembalikan. Terminologi istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini antara lain yaitu and, or, not, aturan presiden. Jadi, rangkuman dari pelajaran ini yaitu mengevaluasi perbandingan logis untuk membatasi baris yang dihasilkan berdasarkan dua ketentuan atau lebih, menerapkan aturan presiden untuk menentukan urutan evaluasi dan penggantian ekspresi. Selanjutnya, kita akan membahas bagian 3.2. Selanjutnya, sini akan membahas bagian 3.2 yaitu tentang pengurutan baris. Tujuan pelajaran ini membuat query untuk mengurutkan hasil yang diatur dalam urutan naik atau turun. Menentukan urutan evaluasi dan perhitungan ekspresi berdasarkan aturan presiden. Membuat query untuk menyusun rangkaian hasil menggunakan alias kolom. Membuat query untuk menyusun rangkaian hasil untuk satu atau beberapa kolom. Pada dasarnya, sebagian besar dari kita memerlukan urutan dalam kehidupan kita. Bayangkan jika setiap Anda makan malam, Anda harus melihat di setiap laci dapur atau kabinet untuk mencari pisau dan garpu. Menyusun
mengelompokkan, dan menyortir membuat pencarian sesuatu menjadi lebih mudah. Ahli biologi mengelompokkan binatang dalam filum. Ahli astronomi menyusun kecerdasan binatang berdasarkan magnitudo, dan programmer Java menyusun kode dalam kelas. Kehidupan kita setiap hari tersusun dalam banyak situasi, seperti buku-buku di perpustakaan, tak penyimpanan toko kelontong, dokumen yang disimpan di lemari arsip berkas. Dapat menyortir hasil adalah fitur yang sesuai di SQL dan memungkinkan programmer menampilkan informasi dalam banyak cara. Untuk desain database, fungsi bisnis disusun berdasarkan entitas dan atribut. Dalam informasi database, SQL menggunakan clause order by. Kita masuk langsung kepada materinya, yaitu clause order by. Informasi yang disortir dalam urutan menaik familiar bagi sebagian besar dari kita. Ini yang membuat mencari nomor di buku telepon, mencari kata di rumus, atau mencari lokasi rumah berdasarkan alamat jalan itu cukup mudah. SQL menggunakan clause order by untuk menyusun data. Clause order by dapat menentukan beberapa cara di mana menyusun baris dikembalikan dalam query. Urutan penyortiran default akan menarik. Nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi. Nilai tanggal ditampilkan dengan nilai paling awal terlebih dahulu. Nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad. Nilai nol ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun. Null false menentukan bahwa nilai nol harus dihasilkan sebelum nilai not. Null slash menentukan bahwa nilai null false harus dihasilkan setelah nilai not nol. Contohnya, karyawan berikut menggunakan clause order by untuk menyusun herdata dalam urutan naik atau default. Catatan, clause order by harus menjadi clause terakhir pada pernyataan SQL berikut. Langsung saja kita buktikan dengan select last 9 here that from employees order by here dengan sintaks select last 9 here that from employees order by here data dengan menghasilkan last 9 dan data. Selanjutnya, menyortir dalam urutan menurun. Anda dapat mengembalikan urutan default pada clause order by untuk urutan menurun dengan menetapkan kata kunci D setelah nama kolom di clause order by. Langsung saja kita buktikan saja. Tuh, select last 9 here that from employee order by here that this dengan menggunakan kata this. Sintaksnya select last 9 berarti akan menampilkan nama dan tanggal, bulan, dan tahun
kelahiran nama tersebut. Employees ordered by X menghasilkan nama seperti raja dengan tanggal lahir 17 Oktober 1995. Selanjutnya, menggunakan analisis alias kolom. Anda dapat mengurutkan data dengan menggunakan alias kolom. Alias yang digunakan dalam pernyataan select direferensikan di clause order by. Kita buktikan select plus 9 here that plus that are from employees order by that dengan sintaks select plus 9 here data as data stretch start from employees order by date start yang akan menghasilkan nama dan tanggal dimulai. Oke. Selanjutnya, menyortir dengan kolom lain. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan clause order by untuk mengurutkan output berdasarkan kolom yang tidak tercantum dalam clause select. Pada contoh berikut, data yang disortir berdasarkan last 9 meskipun kolom ini tidak tercantum dalam pernyataan select. Contohnya, select plus 9 select employee ID, menghasilkan employee ID select employee ID first 9 from employees ID dari 105 order by last 9.
Sintaksnya select employee ID, first name, from employees, where employee ID kecil dari 105, order by last name. Maka akan menghasilkan employee ID kecil dari 105 dengan namanya. Maka yang kecil dari 105 itu ada Alex, Butch, Alexander, Stephen, dan Nina. Kemudian, urutan pelaksanaan. Urutan pelaksanaan pernyataan select adalah sebagai berikut. Closure form mencari tabel yang berisi data closure where, membatasi baris yang akan dihasilkan. Closure slash memilih kolom yang diminta dari kumpulan data yang dikurangi. Closure order mengurutkan kumpulan hasil. Menyortir dengan beberapa kolom. Ini juga memungkinkan untuk mengurutkan hasil query dengan lebih dari satu kolom. Pada kenyataannya, tidak ada batas tentang beberapa banyak kolom yang Anda dapat tambahkan ke closure order by. Menyortir dengan beberapa kolom, contohnya menyortir dengan beberapa kolom ditampilkan di bawah ini. Karyawan adalah yang lebih dulu diurutkan berdasarkan nomor departemen, dari yang terendah hingga tertinggi. Kemudian, untuk setiap departemen, nama belakang ditampilkan dalam urutan sesuai abjad A hingga Z. Dan kita perhatikan, itu select departemen ID plus 9 from employee where departemen ID dari 50 yang sama dengan 50, order by departemen ID plus 9. Sintaksnya yaitu select departemen ID menghasilkan departemen ID dengan last name from employee where departemen ID kurang lebih dari 50, order by departemen ID last name. Dia akan menghasilkan departemen ID kurang dari 50 dan namanya. Oke. Selanjutnya, untuk membuat closure order by menggunakan menyortir beberapa kolom, tentukan kolom yang akan dikembalikan dan dipisahkan nama kolom menggunakan koma. Jika Anda ingin mengembalikan penyortiran urutan kolom, tambahkan this setelah nama. Mari kita coba. Itu dengan sintaks select departemen ID last name from employee
departemen ID kecil sama dengan 50, order by departemen ID dash plus 6. Jadi kan tidak menggunakan dash, sekarang menggunakan dash. Syntaxnya select department ID last name from employees where department ID department ID kurang dari 50, order by department ID is plus 9. Oke. Kemudian terminologinya, istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini antaranya adalah closer order by, ascending atau menaik, descending atau menurun, urutan pelaksanaan. Rangkuman dari mata pelajaran ini yaitu membuat query untuk mengurutkan hasil yang diatur dalam urutan naik atau turun, membuat query untuk menyusun rangkaian hasil menggunakan alias kolom, membuat query untuk menyusun rangkaian hasil untuk satu atau beberapa kolom. Selanjutnya, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu materi 3.1. Kita akan membahas pada bagian 3.3, yaitu dengan materi pengantar fungsi. Tujuan dari materi pengantar fungsi ini yaitu untuk mengidentifikasi penerapan yang benar dari fungsi satu baris dalam penyertaan query. Kemudian, mengklasifikasikan fungsi sebagai fungsi satu baris atau beberapa baris. Dan membedakan antara fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris serta hasil yang dibuat oleh masing-masing. Ketika Anda memasukkan uang ke dalam mesin minum, suatu terjadi antara waktu uang itu di-store dan saat minuman favorit Anda keluar. Transaksi diproses secara internal oleh mesin. Uang Anda adalah input dan minuman adalah output. Mesin menjalankan fungsi. Mesin menghitung uang Anda, memastikan pilihan Anda terpilih, dan mengembalikan uang kembali jika ada. Di SQL, terdapat banyak tipe fungsi yang digunakan untuk mentransformasikan input dalam satu bentuk ke output dalam bentuk lain. Fungsi ini digunakan untuk memanipulasi nilai data. Fungsi adalah program kecil yang menjalankan tindakan pada nilai atau kolom dan menghasilkan sesuatu yang berbeda seperti output. Fungsi memiliki input dan output. Input pada fungsi dirujuk sebagai argumen. Input, argumen, fungsinya adalah output. Pada contoh mesin minum, input berupa uang dan output adalah minuman. Uang itu adalah output, mesin minum itu adalah fungsi, dan akan mengeluarkan minuman. Fungsi, Oracle memiliki dua tipe fungsi berbeda, yaitu satu baris dan beberapa baris. Fungsi satu baris vs beberapa baris. Fungsi satu baris hanya beroperasi pada satu baris dan mengembalikan satu hasil per baris. Terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris antara lain karakter, more, dan fungsi konversi. Satu baris fungsi. Fungsi beberapa baris dapat memanipulasi grup baris untuk memberikan satu hasil per grup baris. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi grup. Fungsi satu baris.
Di SQL, fungsi satu baris dapat digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka yang tepat desimal yang ditentukan. Ubah item data individu seperti mengkonversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil. Memformat tanggal dan angka untuk menampilkan seperti mengkonversi format tanggal database internal ke format standar. Mengkonversi tipe data kolom seperti mengkonversi string karakter menjadi angka atau tanggal. Fungsi satu baris. Fungsi satu baris menerima satu argumen atau lebih dan akan mengembalikan hasil tunggal per baris. Jadi, jika Anda menerapkan fungsi satu baris menjadi 12 baris, Anda akan mendapatkan 12 hasil dari fungsi satu baris. Singkatnya, fungsi satu baris hanya melakukan hal berikut. Yang pertama, memanipulasi item data, menerima argumen dan mengembalikan satu nilai, bertindak pada setiap baris yang dikembalikan, mengembalikan satu hasil per baris, dapat memodifikasi tipe data, dapat menggunakan model nested atau bersarang. Fungsi beberapa baris. Fungsi beberapa baris atau grup menggunakan banyak baris seperti input dan mengembalikan nilai tunggal seperti output. Input baris mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel dipisah menjadi grup yang lebih kecil. Contoh fungsi beberapa baris grup antara lain yaitu maksimal, temukan nilai tertinggi pada grup baris. Minimal, menemukan nilai terendah pada grup baris. FG, menentukan nilai rata-rata pada grup baris. Terminologi, istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini diantaranya yaitu adalah fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris. Rangkuman dari mata pelajaran ini yaitu mengidentifikasi penerapan yang benar dari fungsi satu baris dalam pernyataan query. Kedua, menghasilkan fungsi sebagai fungsi satu baris atau beberapa baris. Membedakan antara fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris serta hasil yang dibuat oleh masing-masing. Sekian penjelasan pada materi ketiga. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.